Baik, silakan dipimpin doa dulu. Mungkin yang laki-laki. Halo, yang laki-laki nggak ada? Baik, sebelum memulai perkuliahan pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi ya via Zoom dulu. Gimana kabarnya adik-adik? Sebelumnya karena masih momen lebaran ya, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin ya apabila selama berinteraksi dengan saya ada hilaf ya. Oke. Eh, sudah pada balik apa masih di rumah masing-masing ini? Sudah pada balik, Ibu. Oh, sudah balik. Ada praktikum. Kalau yang kemarin sudah steril dan semi solida sudah sih ya. Ada yang masih di rumah? Sudah kembali semua. Ya. Kemarin mengantisipasi mungkin ada yang masih di rumah ya. Jadi untuk minggu ini saya berikan secara Zoom dulu. Jadi 7 saya agak lupa. Kalau minggu ke-7 itu semi solida sebentar. Minggu ke-7 dan kemudian berarti minggu depan dengan Budian hari itu baru UTS di tanggal 21 sampai 26. Jadi tolong nanti bisa dipersiapkan dengan baik. Ini wajah-wajahnya Dedek masih vibes liburan semua ya. Ya, kayak kemarin masih enak banget liburan gitu ya. Apalagi saya ya. Kalau saya kan nggak seperti kalian ada liburan semester genap, libur semester ganjil gitu kan enggak ya. Kalau dosen kan masuk terus. Jadi begitu libur hari raya itu rasanya ya kayak liburan beneran gitu ya. Liburan beneran ini saya juga menguatkan diri ini untuk kembali beraktivitas lagi. Ya, jadi kita sama-sama ya. Mungkin adik-adik juga merasakan hal yang sama, tapi kita harus kembali ke rutinitas lagi gitu ya. Oke, saya melanjutkan materi yang kemarin. Oh ya, mungkin sambil bisa presensi ya, presensinya sudah saya buka nanti sampai di 17.30. Silakan mungkin bisa dicoba, nanti kalau ada kendala bisa disampaikan. Saya share screen ya. Jadi saya melanjutkan kemarin tentang transdermal ya. Kita akan membahas tentang bioavailabilitasnya karena kemarin sebenarnya mekanisme transport itu juga termasuk beberapa hal sudah saya sampaikan di PPT yang terkait transdermal drug delivery system. Untuk PPT-nya kemarin sudah saya share belum ya? Yang transdermal. Sudah atau belum? Mohon maaf ini chat saya kehapus semua di WA karena ternyata cadangan pesannya tidak on. Jadi ketika saya pindah HP ternyata tidak terbawa chatnya. Jadi hilang semua. Iya, sudah terkirim apa belum ya? Belum, Ibu. Oh belum. Oke, nanti mungkin bisa diingatkan ya untuk kirim PPT yang kita waktu sebelum libur kemarin waktu puasa sama yang hari ini ya untuk saya kirimkan. Jadi nanti adik-adik biar nggak mendadak belajarnya H-1 gitu ya. Oke, saya melanjutkan tentang bioavailabilitas. Nah, jadi tentunya Dede sudah belajar ya, sudah mengenal apa yang dimaksud dengan bioavailabilitas. Mungkin sudah tidak perlu saya jelaskan lagi. Jadi bagaimana sih suatu obat itu kemampuannya dalam menembus tubuh dalam berbagai rute gitu ya. Nah, dalam berbagai rute itu tentunya memberikan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana kemampuan obat itu atau bahan hayati itu masuk ke dalam tubuh melalui rute transdermal. Jadi, mungkin saya ingatkan kembali, memang rute transdermal ini sering apa ya, sering bingung ya dengan yang topikal gitu ya.
Apa bedanya dengan yang topikal? Kalau topikal itu dia biasanya digunakan untuk sediaan-sediaan yang istilahnya tidak menimbulkan apa ya, perubahan efek secara apa namanya, pada tubuh gitu ya, tidak memberikan perubahan pada tubuh, tidak mempengaruhi tubuh secara apa namanya, apa itu, secara klinik gitu ya. Nah, bedanya adalah kalau topikal itu kan biasanya digunakan pada daerah luar tubuh ya. Artinya dia pun boleh masuk itu hanya sampai pada lapisan epidermis. Nah, itu bedanya, sehingga tidak memberikan efek yang apa, secara keseluruhan, maaf, secara sistemik ya. Nah, mungkin istilahnya lebih tepat sistemik. Jadi sediaan topikal itu tidak memberikan efek secara sistemik. Artinya dia pun jika masuk ke dalam tubuh hanya sampai epidermis dan hanya efek lokal. Tapi jika transdermal ini adalah sediaan yang jika dia masuk ke dalam tubuh bisa sampai memberikan efek yang sistemik. Nah, baik lokal maupun sistemik itu dia bisa, tergantung di mana dia dilepaskannya. Misalnya dia dilepaskan di epidermis, maka dia bisa memberikan efek secara lokal saja. Tapi kalau dia masuk sampai dermis, masuk sampai sistem aliran tubuh, nah maka dia bisa memberikan efek secara sistemik. Nah, itu adalah transdermal. Jadi dia masuknya lebih dalam lagi, beda dengan topikal. Nah, sehingga tentunya bioavailabilitasnya juga akan berbeda. Ini ada sedikit keterangan ya. Bioavailabilitas adalah fraksi dari obat yang teradministrasi masuk ke dalam tubuh yang mencapai sirkulasi sistemik. Nah, ini bagaimana sih obat mencapai sirkulasi sistemik? Itu adalah bioavailabilitas. Dapat diekspresikan sebagai fraksi obat yang mencapai akses pada sistem sirkulasi pada bentuk yang tidak terion gitu ya. Nah, secara kimia dia tidak berubah. Nah, karena Dedek mungkin masih ingat ya, obat itu dia juga bisa diabsorpsi adalah ketika dalam bentuk tidak terion. Nah, sehingga dalam bentuk yang tidak berubah gitu ya, chemically unchanged form. Jadi dalam bentuk yang tidak berubah. Nah, ini adalah sekilas gambaran mengenai sediaan transdermal. Umumnya memang dia dalam bentuk patch ya, ada adhesifnya. Adhesif ini yang merekat pada daerah kulit ya, karena memang pemberiannya adalah melalui kulit, jadi ada adhesifnya untuk merekatkan. Kemudian ada membran polimer yang untuk mengatur pengeluaran bahan obat di dalamnya. Jadi dia yang ngatur seberapa banyak keluarnya gitu ya, apakah dia dilepaskan cepat atau lambat. Nah, ini semuanya ada di rate control polymeric membran. Kemudian drug reservoir, berarti ini adalah bahan pembawa dari obatnya, jadi obatnya ada di dalam sini. Kemudian ada plastik, ya, plastik yang impermeable. Jadi plastik yang dia tidak terpermeasi, jadi dia tidak ikut masuk gitu ya. Jadi ini biasanya hanya untuk menutupi si obatnya itu agar dia tidak kontak dengan faktor eksternal, dan juga dia tidak bercampur gitu ya, tidak bercampur dengan bahan obat. Karena kalau dia digunakan bahan yang bercampur bahan obat, bisa-bisa dia ikut masuk juga nanti ke dalam lapisan kulit yang lebih dalam gitu ya, sehingga dia plastik yang impermeable, yang tidak terpermeasi. Baru bahan obatnya, kemudian membran, polymeric membran untuk mengatur laju pelepasannya, kemudian ada adhesifnya untuk merekatkan. Jadi si rate control polymeric membran ini juga dia bertugas membawa si bahan obat ini agar bisa menembus si lapisan adhesif, karena kalau nggak ada adhesifnya kan kita nggak bisa rekat ya ke dalam kulit ya. Jadi tetap perlu ada adhesif, tapi juga lapisannya yang mudah ditembus oleh bahan obat agar bisa masuk ke dalam kulit. Nah, ini adalah bioavailabilitas dari beberapa rute obat ya. Dalam beberapa rute obat ada rute inhalasi. Nah, jadi ada obat-obat yang pakai smoke gitu ya, kayak inhaler gitu ya. Kemudian berupa smoke atau vapor, jadi uap yang fluidisasi. Nah, itu obatnya masuk ke dalam bloodstream langsung melewati paru-paru. Nah, ini onsetnya juga cepat, antara 2-4 jam. Bioavailabilitasnya itu ternyata kecil, jadi 10-35%. Nah, ini ya, jadi sangat kecil. Kemudian pencernaan ya, penggunaan oral, absorpsinya ini lambat dan masih ada efek first pass metabolism ya.
Nah, resulting is maximal plasma concentration biasanya setelah 60-120 menit. Nah, jadi onsetnya juga lama, terus kemudian dapat masuk dalam plasma darah juga antara 60-120 menit. Jadi 1-2 jam. Onsetnya mulai 30 menit sampai 2 jam atau lebih. Durasinya lebih panjang, bioavailabilitasnya ternyata kecil, jadi 8-15%. Kemudian oral mukosa, misalnya tinctur lozenges. Nah, ini misalnya yang dihisap ya, dihisap atau kemudian di bawah lidah gitu ya, seperti sublingual. Nah, jadi lewat oral atau mukosa ya, kecuali yang not swallowed ya, yang tidak tidak ditelan ya, yang tidak ditelan. Jadi misalnya dikunyah dulu atau dihisap dulu atau di bawah lidah gitu ya. Nah, itu onsetnya juga cepat, 15-60 menit, durasinya 4-6 jam, dengan bioavailabilitas sedikit lebih tinggi, 6-20%. Kemudian rute topikal. Nah, rute topikal ini bioavailabilitasnya tidak diketahui. Kenapa? Karena dia tidak mencapai bloodstream, tidak mencapai efek sistemik ya, sirkulasi sistemik, sehingga memang tidak diketahui karena efeknya hanya lokal. Jadi efeknya juga cepat ya. Efeknya cepat, durasinya juga panjang. Nah, kemudian rute transdermal. Nah, rute transdermal ini biasanya menggunakan patch-nya didesain untuk diabsorpsikan melalui kulit, nah, dan masuk ke dalam bloodstream atau aliran darah. Onsetnya cepat, nah 15 menit. Ini kalau psikoaktif ini maksudnya bahannya ya. Biasanya kalau topikal ini bahannya yang dia memang tidak mempengaruhi sistemik, jadi yang efeknya hanya lokal saja, seperti sediaan kosmetik. Nah, itu pasti semuanya topikal, tidak ada yang transdermal ya. Nah, kalau transdermal biasanya mengandung bahan-bahan yang mempengaruhi sistemik gitu ya, jadi menggunakan bahan aktif yang memang bahan obat. Nah, durasinya bisa sampai 12 jam tergantung penggunaan patch-nya, atau jika gel dia selama 4 jam. Nah, bioavailabilitasnya bisa mencapai 100% ternyata. Jadi hampir seperti sediaan injeksi ya. Nah, hampir seperti sediaan injeksi. Ini memang kebetulan tidak ada yang injeksi ya, karena yang injeksi juga bioavailabilitasnya bisa 100%. Karena dia bisa masuk, karena transdermal seperti yang ada di pelajari kemarin, rutenya dia ada dia bisa melewati kelenjar rambut itu ya, jadi dia bisa cari jalan gitu ya, bisa cari jalan untuk bisa mencapai sistem bloodstream atau sistem sirkulasi sistemik gitu ya. Nah, sehingga ini yang membedakan transdermal itu dengan rute yang lainnya. Kemudian pengulangan obat juga dia cenderung lebih rendah. Kenapa? Karena kalau seperti misalnya kita pakai oral ya, kita pakai oral obat tablet gitu, misalnya harus 3 kali sehari. Nah, maka kalau transdermal kita bisa cukup pakai 1 kali sehari. Nah, misalnya pakai patch-nya langsung 24 jam gitu ya, maka obat itu akan terlepas perlahan selama 24 jam. Sehingga dia nanti durasinya juga sangat panjang gitu ya. Tidak seperti obat-obat oral misalnya tablet, kita minum 1, nanti setelah 8 jam durasinya dia efeknya habis, kita harus minum lagi gitu ya. Nah, itu perbedaannya itu gitu. Kemudian perbandingan profil waktu ya dengan plasma concentration. Kalau yang biru ini transdermal, yang orange ini adalah yang oral. Nah, kadar plasma dalam darah seiring berjalannya waktu ya, ini mulai dari pertama minum, waktu ke 0 sampai dengan 20 sampai 25 ya, anggap 24 jam dalam sehari, itu kadar konsentrasi plasma dalam darah itu juga lebih stabil yang transdermal, jadi tidak langsung habis gitu ya. Misalnya penggunaan oral dia onsetnya memang lebih cepat. Nah, jadi ini kadar dalam plasma darahnya langsung tinggi. Nah, langsung tinggi, tapi dia juga durasinya pendek, artinya lebih cepat habis dalam 24 jam. Tapi kalau transdermal, dia memang onsetnya sedikit lebih lama. Nah, lebih lama, tapi dia mempertahankan kadar plasma dalam darah dia juga lebih tinggi daripada yang sediaan oral. Jadi nggak langsung habis. Kalau ini berarti kan artinya dia masih ada sekitar ini pada obat tertentu ya, masih ada sekitar 200 nanogram dalam 24 jam itu masih ada yang memberikan efek gitu ya, daripada yang oral dia langsung habis gitu.
Nah, sehingga di sini memang transdermal menjadi salah satu pilihan rute administrasi dalam pemberian obat gitu ya, daripada sediaan oral. Nah, ini jadi rutenya seperti yang mungkin kemarin sudah pernah dibahas ya. Jadi yang orange ini adalah transdermal patch, kemudian yang pink ini stratum corneum ya. Jadi ini yang bulat-bulat. Nah, ini drug molekulnya, ini sweet duct, jadi kelenjar keringat, kemudian hair shaft ini adalah kelenjar untuk rambut ya. Nah, ini ada rute transepidermal, interseluler, transseluler, transapendagel lewat hair follicle, dan transapendagel lewat kelenjar keringat. Nah, jadi si rute transdermal ini dia punya banyak jalan gitu ya, misalnya digunakan pada daerah tangan, dia bisa masuk bahan obatnya ini lewat yang interselular, jadi dia melewati celah-celah ini. Nah, karena kalau stratum corneum ini kan dia sifatnya lipofil ya, dia sifatnya lipofil. Jadi misalnya obatnya ini dia hidrofil, maka dia bisa lewat celah-celah di sini. Nah, celah-celah ini kemudian baru masuk ke dalam sirkulasi sistemik gitu. Ini ada yang chat. Oke, ya. Kemudian kalau misalnya dia obatnya log P-nya mungkin bagus ya, artinya dia juga lipofil, juga hidrofil misalnya, maka dia bisa melewati rute transepidermal yang transseluler. Jadi dia langsung nembus aja ke dalam sini, baik itu dia lipofil dilewatin aja, hidrofil dilewatin aja gitu ya. Nah, jadi obatnya bisa langsung menembus. Biasanya ini obat-obat yang juga ketika menggunakan transdermalnya dibantu dengan teknologi-teknologi tertentu sehingga dia bisa langsung menembus gini ya melalui rute transseluler. Kemudian ada yang melewati hair follicle. Nah, melewati follicle rambut. Nah, artinya dia tahu nih, oh di daerah rambut ini dia pasti ada jalur gitu ya, sampai ke akar rambut, sampai ke sirkulasi sistemik ini pasti ada jalan gitu ya. Nah, jadi dia bisa menembus ke dermis. Ini masih dermis ya, masih panjang ini perjalanannya gitu ya. Nah, jadi ini pasti ada jalan. Nah, dia lewat sini. Atau obat-obat yang lipofil dia juga bisa melewati kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak ini dia bisa dilewati di sini. Nah, artinya si bahan obat ini dia menyatu dengan kelenjar minyak, kemudian melewati epidermis sampai ke dermis dan nanti seterusnya. Nah, jadi bisa dilewati bioavailability 100%. Kemudian dia juga ketika digunakan seperti ini kan terbebas dari faktor eksternal. Jadi dia ada namanya plastik adhesif yang melindungi sehingga dia tidak terpengaruh, misalnya ada oksigen, ada ya, jadi semuanya bahan obatnya bisa masuk ke dalam tubuh. Persen, tapi tentunya tergantung dari beberapa hal ini. Yang pertama stratum corneum. Ini adalah barrier primer ya pada kulit, di mana dia yang mengeliminasi bahan obat yang kira-kira bisa masuk apa enggak gitu ya. Nah, dia nembus stratum corneum ini tadi. Transdermal delivery often involve changing the composition. Jadi kita juga bisa mengakomodasi atau mengubah dari bahan obatnya itu tadi agar lebih mudah masuk ke stratum corneum, itu juga bisa. Jadi untuk bahan obat yang sangat lipofil, senyawanya sangat lipofil, itu umumnya dia kurang bisa menembus ke stratum corneum, tapi menggunakan teknologi kinetik ya, menggunakan metode kinetik, molekul itu bisa meninggalkan di membran ini dan memasuki epidermis yang lebih dalam lagi gitu ya. Epidermis sendiri kan tidak hanya stratum corneum ya, nanti ada stratum lucidum, ada stratum granulosum dan seterusnya. Nah, itu dia bisa menembus dengan bantuan kinetik. Nah, kinetik itu contohnya misalnya nanti
diberi dengan ada ionisasi gitu ya, dengan kelistrikan itu nanti bisa kita tambahkan untuk membantu si bahan obat itu lebih mudah masuk melalui stratum corneum. Kemudian anatomic site. Nah, jadi absorpsi pada kulit ya, itu sangat berbeda tergantung tempat pemberiannya. Jadi misalnya yang lebih permeabel itu atau yang lebih tipis ya, mungkin bahasa awamnya, itu daerah genitalia, aksila, daerah wajah, kemudian scalp ini kepala ya, daerah kulit rambut itu ya scalp, kemudian ini di bawah leher. Nah mungkin adik-adik pernah tahu ada orang naruh patch di bawah leher gitu ya, maaf kok di bawah leher, di bawah telinga, maaf, auricular itu di bawah telinga. Nah jadi bawah telinga ini itu memang adalah daerah-daerah yang dia lebih permeabel karena lebih tipis ya ketebalan stratum corneumnya, sehingga di sini adalah daerah-daerah yang high permeability yang dapat digunakan untuk mengoptimalisasi si bahan obat itu masuk lewat rute transdermal. Nah, meskipun room of maneuver is limited, jadi ukurannya kan juga tidak terlalu besar ya, jadi seperti daerah genitalia, aksila, wajah, kemudian kulit kepala dan juga di bawah telinga ini kan juga nggak terlalu besar, tapi dia masih lebih lebih bagus daripada mungkin di daerah lain gitu ya. Apalagi misalnya naruh obatnya di lutut gitu ya, lutut itu kan ada kulit matinya juga gitu ya. Nah jadi itu akan sangat menyulitkan bahan obat itu untuk masuk. Jadi direkomendasikan digunakan daerah-daerah yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi misalnya ini, choosing a discrete site for an estradiol system. Nah jadi misalnya ini kalau estradiol ini kan hormon ya. Nah sistem estradiol ini karena hormon berarti dia bisa ditaruh di daerah-daerah yang ini tadi misalnya daerah genitalia, aksila gitu ya. Jadi agar dia bisa lebih masuk sesuai dengan penempatannya. Atau yang mempengaruhi secara psikologik, misalnya penggunaan nitrogliserin. Nah, nitrogliserin ini maksudnya psikologi itu jadi gini, nitrogliserin itu kan obat untuk lebih ke daerah hati ya. Nah, maka patch itu juga diletakkan di daerah dekat hati gitu. Nah, jadi diletakkan di daerah dekat tempat tujuannya. Nah, jadi biasanya seperti itu untuk transdermal patch. Kemudian faktor apa lagi? Ada kondisi kulit dan juga penyakit. Nah, kondisi kulit dan penyakit ini epidermal yang abnormal, misalnya pada psoriasis. Nah, maka dia juga bahan obat ini ketika mau masuk kulit juga dia harus cari rute yang sesuai gitu ya, daripada kulit yang normal gitu ya, yang bebas dari patologi dermatologik gitu ya, tidak kena penyakit apapun gitu. Nah, jadi kondisi kulit dan juga penyakit yang sedang ada pada kulit tersebut itu sangat mempengaruhi bagaimana bioavailabilitas dari bahan obat dengan rute transdermal. Kemudian usia. Nah, usia ini juga dia sangat mempengaruhi komposisi kulit ya. Tentunya seperti TEWL, adik-adik mungkin sudah pernah dengar ya, transepidermal water loss. Jadi kadar air, kadar kelembapan, kadar minyak itu juga akan sangat dipengaruhi oleh usia. Sehingga itu juga mempengaruhi seberapa banyak, seberapa mudah si bahan obat itu masuk lewat rute transdermal. Nah ini ya, kalau semakin tua itu lebih fragile, lebih sensitif gitu ya. Maka dia juga misalnya kalau sudah berusia itu ternyata ketika pakai patch itu setelah dilepas dia cenderung lebih mudah teriritasi daripada ketika kulit kita masih elastis seperti sekarang gitu ya. Nah ini juga perlu dipertimbangkan usia. Kemudian proses desquamation. Nah desquamasi maaf ya, ini saya masih agak batuk-batuk. Kayaknya banyak yang sakit babil juga ya habis lebaran kemarin ya. Banyak es sama minum manis-manis itu kayaknya ya. Ya, jadi kena batuk. Oke. Kemudian desquamation atau desquamasi ya.
Jadi proses kecepatan kulit dalam ini loh proses menjadikan kulit mati itu loh ya. Nah, jadi namanya kulit itu kan dia berdiferensiasi ya. Dari yang paling dalam itu stratum granulosum, dia naik lagi sampai jadi stratum corneum, sampai jadi kulit mati. Nah, jadi kecepatan proses itu juga sangat mempengaruhi di sini. Epidermis undergoes complete renewal every 3 weeks or so. Jadi umumnya 3 minggu atau lebih, nah dia akan jadi kulit mati gitu ya. Nah, jadi ini proses desquamasi ini dari satu layer menjadi layer yang lain kan naik terus ya. Itu juga akan mempengaruhi bagaimana obat itu dia akan seberapa banyak yang masuk dan seberapa mudah masuknya. Nah, jadi proses desquamasi ini juga menjadi penting gitu ya, tergantung dari masing-masing individu gitu. Oke, kemudian ada metabolisme kulit. Nah, bagaimana metabolisme kulit ini juga berpengaruh ya. Pre-systemic metabolism in skin can officially modify transdermal drug bioavailability. Jadi kita juga mengenal kalau di hepar itu kan ada first pass metabolism gitu ya. Nah, di proses kulit itu juga ada cutaneous first pass effect. Jadi misalnya untuk nitroglycerin, for example, has been estimated to be 15 until 20%. Indeed, the multitude of enzyme can be identified in the skin including cytochrome P450 system. Nah, jadi ternyata pada metabolisme kulit itu juga ditemukan sistem ini, cytochrome P450 ini, yang dia juga bisa mendegradasi obat-obat yang masuk melalui kulit gitu ya. Nah, ternyata ini ditemukan sebuah penelitian untuk nitroglycerin, ternyata dia sebanyak 15-20% itu bisa terdegradasi juga gitu ya, sebelum bisa masuk ke sistem sistem sistemik gitu ya, sistem sistemik, sirkulasi sistemik. Ternyata dia juga bisa terdegradasi. Nah, jadi bagaimana metabolisme kulit itu juga dan ini tidak semua orang sama ya, tidak semua orang sama, tapi juga mempengaruhi ternyata seberapa mudah dan seberapa banyak bahan obat yang masuk. Kemudian iritasi kulit, ini tadi sempat kita bahas ya, iritasi kulit dan juga sensitisasi ini juga sangat berpengaruh. Biological facet of skin barrier function is that insult to the membrane is often, if not always, jadi tidak selalu ya, dia bisa memberikan respon inflamasi baik itu non imunologenik maupun imunologenik ya. Nah, tergantung dari sensitivitas dari masing-masing kulit seseorang gitu. Oke, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi absorpsi perkutan? Nah, jadi rute transdermal atau perkutan ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi konsentrasi obat ini adalah faktor yang penting ya. Tentunya berapa jumlah obat yang masuk, konsentrasinya berapa, itu juga akan mempengaruhi seberapa banyak yang terabsorpsi. Umumnya sejumlah bahan obat secara perkutan diabsorpsi ini per unit dari surface area per time interval increase with increase of the concentration of the drug in the drug delivery system. Jadi seberapa besar surface area itu berarti luas area patch-nya ya. Seberapa besar luas area patch-nya dan seberapa lama ditempelnya itu juga akan mempengaruhi seberapa banyak obat yang masuk. Kemudian ini ya larger area, ini lanjutannya ya. Jadi semakin luas area aplikasi, maka tentunya semakin banyak obat yang diabsorpsi. Jadi misalnya antara patch yang ukurannya 2 cm persegi sama 3 cm persegi, tentunya lebih banyak bahan obat masuk yang 3 cm persegi gitu ya. Kemudian ini molecular weight, jadi bobot molekul dari bahan obatnya. Mohon di-mute dulu ya Yaumil Laili. Ini karena saya bukan hostnya, nggak bisa nge-mute, tolong bisa di-mute ya. Mungkin temannya bisa mengingatkan. Ya, tolong di-mute dulu. Ya, bobot molekul dari obat tersebut ya, itu berbanding lurus dengan solubilitas dia terhadap lipid dan air. Nah, bagaimana itu tentunya mempengaruhi bagaimana kemudahan dia berpermeasi dalam kulit gitu ya. Nah, idealnya bobot molekulnya itu
apabila 400 atau kurang dari 400 Dalton, maka itu lebih mudah untuk bisa diabsorpsi gitu ya. Sehingga kemudian ada beberapa mekanisme juga untuk membantu bahan-bahan obat dengan molekular weight yang tinggi agar tetap bisa masuk ke dalam kulit gitu ya. Nah, itu juga bisa dibuat nano dan seterusnya gitu. Itu adalah beberapa cara. Kemudian hidrasi dari kulit. Nah, ini juga sangat mempengaruhi bagaimana absorpsi dari perkutan. Nah, trans drug delivery system di sini berperan sebagai occlusive moisture barrier through which sweat cannot pass, increase skin hydration. Jadi hidrasi kulit di sini sangat mempengaruhi ya. Jadi sistem transdermal di sini dia membentuk lapisan oklusif sebagai barrier juga untuk moisturizer ya. Sehingga keringat itu juga dia agak sulit untuk menembus gitu ya. Ketika dia kelembapannya lebih tinggi, sehingga bahan-bahan obat yang cenderung lipofil atau hidrofil itu juga sangat mempengaruhi bagaimana masuknya ke dalam kulit. Kemudian, the drug should have a greater physicochemical attraction to the skin than to the vehicle, so that the drug will leave the vehicle is in favor of the skin. Jadi di sini tergantung dari sifat fisikokimia dari sediaan yang dibuat. Meskipun sediaannya transdermal, itu kita kan juga bisa membuat ya, apakah dia bentuknya krim, apakah dia bentuknya gel, atau bentuknya emul gel gitu ya, itu bisa kita bentuk. Nah, dari situ kita juga harus mempertimbangkan apakah nanti dia bisa meninggalkan sistemnya. Jadi gini, misalnya kita buat gel ya, kita buat sediaannya itu gel, maka kita pastikan bahan obat yang ada dalam gel itu dia bisa meninggalkan sistem gelnya gitu ya. Dia lebih tertarik, si kulit itu lebih tertarik ke bahan obatnya daripada ke sistem gelnya. Karena kalau bahan obat itu dia tidak bisa meninggalkan sistem gelnya, juga nanti dia berpengaruh terhadap bagaimana kemudahan dia masuk ke dalam kulit gitu. Nah, sehingga di sini juga physicochemical attraction-nya itu juga harus lebih baik daripada vehicle-nya. Vehicle ini pembawa ya, artinya bahan obat itu the drug-nya ini ya. Jadi the drug-nya itu harus bisa masuk lebih baik daripada vehicle-nya. Jadi bahan obat itu harus bisa masuk lebih baik daripada gelnya gitu misalnya ya, atau daripada emul gelnya, atau daripada krimnya gitu ya. Karena bahan obat itu tentunya juga seperti yang ada Dek tahu ya, mungkin sudah belajar juga ya. Jadi obat itu kan setelah dibuat dia harus bisa bisa lepas gitu ya. Makanya kalau di pengujian bahan obat itu biasanya ada yang namanya efektivitas penjebakan gitu ya. Jadi seberapa baik vehicle atau pembawa itu membawa bahan obat, tapi juga bagaimana dia bisa lepas, ada uji pelepasan, nanti juga bagaimana dia bisa terpenetrasi. Nah, jadi itu PR-nya itu. Jadi kita ketika membuat vehicle, membuat sediaan itu termasuk pembawanya ya, vehicle-nya ya. Itu dia harus bisa menjebak bahan obat dengan baik, tapi juga ketika digunakan harus bisa lepas. Setelah lepas harus bisa masuk kulit. Nah, jadi itu. Kemudahan-kemudahan itu juga mempengaruhi bagaimana absorpsinya dalam sistem perkutan. Kemudian secara umum juga the longer the medicated application, jadi semakin lama dia kontak dengan kulit, juga semakin banyak bahan obat yang bisa terabsorpsi. Jadi antara digunakan selama 1 jam atau selama 5 jam tentunya akan memberikan absorpsi yang berbeda. Kemudian keuntungan dan kerugiannya ya. Yang keuntungannya dulu, avoid gastrointestinal drug absorption. Jadi tidak ada atau menghindari ya proses absorpsi yang pada gastrointestinal. Jadi tidak terpengaruh oleh pH lambung ya yang terlalu asam itu, kemudian reaksi enzimatik juga tidak ada, kemudian interaksi dengan makanan, dengan minuman, kemudian juga dengan obat oral lainnya ini juga tidak terpengaruh ya. Jadi misalnya dia menggunakan patch sediaan obat A gitu ya, maka dia tidak perlu khawatir ketika misalnya dia konsumsi oral obat B gitu ya, karena tidak ketemu gitu ya. Tidak ketemu, jadi dia tidak terpengaruh gitu ya, selama memang rutenya berbeda. Kemudian
substitute for oral administration dan sebagai pengganti ya, ketika rute tersebut tidak tersedia, tidak cocok gitu ya, bukan tidak tersedia, tidak cocok. Misalnya orang tersebut mengalami muntah, diare. Nah ini kan salah satu juga hal yang bisa mengeliminasi obat lebih cepat ya. Jadi adanya muntah, adanya diare, ini obat nggak bisa terabsorpsi dengan baik gitu ya. Sehingga ketika kita pakai transdermal maka lebih menghindari ini tadi, adanya muntah dan diare. Kemudian avoid first pass effect. Nah, jadi ini ya, tadi pada hati, pada digestif atau pencernaan. Kemudian dia non invasif. Jadi dia menghindari ketidaknyamanan pada tubuh pasien. Memang kalau kita pakai sediaan injeksi itu bisa bioavailabilitasnya 100% juga, tapi dia masih invasif ya, artinya terjadi luka gitu ya, melukai membran pada kulit. Kemudian juga menghasilkan extended terapi dengan single application, jadi tinggal ditempel aja dia sudah menghasilkan terapi yang dengan jangka panjang gitu ya, meningkatkan kepatuhan ya, meningkatkan kepatuhan pasien dengan rute tersebut gitu. Kemudian activity of drugs having short half life is extended through the reservoir of drug therapeutic delivery system is control release. Nah, jadi dia bisa menghasilkan pelepasan yang lambat ya, menghasilkan pelepasan lambat, tapi tergantung juga ya dari sistem patch-nya. Dia menghasilkan pelepasan lambat itu misalnya, dia dilepaskan dalam, misalnya dia ini yang paling mudah contohnya gini, misalnya kita sama-sama minum paracetamol gitu ya, paracetamol 500 mg kita harus minum 3 kali sehari gitu ya, karena nanti dia bioavailabilitasnya bahkan tidak sampai 50% gitu ya, sehingga harus diulang lagi penggunaannya. Tapi jika patch mungkin dia dalam 24 jam pakai 1 kali patch yang dosisnya 500 mg gitu ya, yang dia dilepaskan perlahan selama 24 jam itu tadi, sampai habis itu selama 24 jam. Jadi kita sudah tidak perlu mengulang penggunaan gitu ya, sehingga itu tadi meningkatkan kepatuhan pasien juga. Kemudian drug therapy may be terminated rapidly by removal the application. Jadi misalnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ya, adanya ketidaksesuaian dengan penggunaan obat. Misalnya kelebihan dosis atau mungkin reaksi iritasi, alergi gitu ya, maka itu bisa segera dihentikan dengan cara removal, jadi langsung diambil gitu ya. Kemudian mudah dan cepat diidentifikasi apabila ada ini tadi, unresponsive, unconscious, atau koma. Nah ini misalnya ada tidak responsif atau tidak sadar atau pasien koma, nah itu juga bisa langsung teridentifikasi gitu ya apabila kita menggunakan rute ini. Nah tapi selain itu juga ada beberapa ya, ada 2 kerugian dari penggunaan transdermal delivery system. Di sini only relative potent drug can be suitable candidate for transdermal delivery because the natural limit of drug entry imposed by the skin's impermeability. Jadi ada keterbatasan obat apa saja yang bisa dimodifikasi menjadi rute untuk transdermal ini. Tadi ya salah satu contohnya yang paling mudah adalah bahan obat yang dia bobot molekulnya tidak lebih dari 400 Dalton. Nah, artinya ketika dia bobot molekulnya lebih dari itu, kita harus cari cara gitu ya, harus cari cara atau mungkin mengganti dengan bahan obat lain yang dia lebih cocok atau lebih suitable untuk dijadikan rute transdermal. Kemudian beberapa pasien yang memiliki kontak dermatitis pada tempat pemberiannya, maka dia tidak bisa digunakan atau akhirnya discontinue gitu ya untuk penggunaannya. Jadi untuk pasien-pasien yang punya keluhan penyakit kulit, misalnya kontak dermatitis, maka apalagi misalnya dia di tempat diaplikasikannya ya, artinya misalnya dia tadi pakai nitrogliserin diletakkan di dada gitu misalnya ya, ternyata daerah dada itu dia ada alergi atau terjadi kontak dermatitis, maka bisa jadi dia tidak bisa menggunakan rute transdermal atau mungkin harus diletakkan di tempat lain yang mungkin akhirnya bisa mengurangi juga bioavailabilitasnya gitu. Nah, jadi itu kerugiannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk terkait bioavailabilitas dari sistem transdermal drug delivery. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan.
Ya, ini karena satu SKS ya, kalau semi solida ya, saya juga baru ingat. Berarti ini sampai jam berapa berarti? Kalau tadi 16.05, 50 menit, 16.55 ya. Ya, berarti hanya sampai 16.55 berarti ini sebetulnya, karena hanya satu SKS. Kalau semi solid hanya adik-adik ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Masih ada sekitar 8 menit. Belum ada Ibu. Oke, ada. Yang lain? Ada? Ya, ini masih ada yang belum masuk. Gimana? Mohon maaf, ini yang agak suara saya jelas? Jelas, jelas. Oh, jelas. Oh ya, berarti yang punya Diki mungkin yang nggak putus-putus ya.